kita bagian chapter 12 karena kita buka baru yang blank. Misalnya di sini kita coba masukkan angka random. Nah, ini kita coba masukkan dengan RAND sama dengan RAND ini angka random antara 0 sampai 1. Ini kan hasilnya desimal gitu. Enter. Kalau kita F9 atau FNF9 dia akan terus berubah nilainya. Gitu. Kemudian ini kita bisa masukkan misalnya kita mau buat lebih banyak gitu ya. Kita bisa buat lebih banyak, nggak satu aja. Misalnya di sini B5 sampai F14. Sama dengan RAND seperti tadi, cuman kita bukan enter tapi control enter. Nah, jadi kayak isi. Nah, ini kan kalau tadi kita pakai F9 atau FNF9 kan dia akan terus berubah. Kalau kita mau udah nilai tetap gitu, itu kita blok, Ctrl C, paste as value ini. Ini jadi dia adalah angka sekarang. Tidak lagi seperti ini yang masih rumus. Gitu. Kemudian kita bisa mengubah tadi run itu kan dari sampai 0 sampai 1. Kalau kita mau mengubah batasnya, misalnya kita sampai ke 20 gitu, kita bisa ini blok dulu. Misalnya kita coba sampai ke gini ya. Sama dengan RAND kurung tutup kurung kali 20. Ingat dia kontrol enter. Nah, ini ya. Jadi akan langsung mengisi dan batasnya menjadi sampai 20. Gitu. Kemudian kalau kita mau nilainya itu antara batas tertentu, nah kita bisa menggunakan fungsi run between. Misalnya kita coba di B18 sampai F26 seperti di buku. Sampai F26. Turun lagi. Oke, sini sama dengan run between. Run between katanya kalau kita coba sini 45, jadi batasnya bawah 45, titik tengah batasnya adalah 580. Tutup kurung, kontrol enter. Ini nilainya akan antara 45 sampai 580 di situ. Jadi kalau ini kita FNF9 atau F9 dia akan random berubah, sebenarnya yang tadi tidak ya. Nah, ini disimpan sebagai judulnya random. Oke. Ya, kita ke math binary. Di sini kita akan memasukkan angka atau nilai untuk revenue, total revenue, dan summer cash sold gitu. Ini kita akan menggunakan fungsi namanya produk. Ini fungsi produk itu dia mengalihkan, jadi mirip seperti yang pakai bintang gitu, tapi ada keunggulannya. Jadi kalau yang pakai bintang itu kalau nilainya tidak ada kan dia langsung dianggap 0. Sementara yang ini tidak gitu. Jadi kita bisa masukkan misalnya di sini kita mau mengalihkan antara cost per case dengan case sold-nya gitu kan. Antara G sama H-nya. Jadi kita bisa masukkan sama dengan produk yang ini titik koma gitu. Nomor keduanya ini. Kalau ada lagi titik koma lagi, masukkan titik koma, masukkan gitu. Tutup, kita enter. Ini kalau kita coba ya sama dengan yang ini dikalikan pakai bintang, yang ini nilainya akan sama. Tapi kalau misalnya kita hapus misalnya gitu ya, kita hapus. Nah yang ini dia akan tidak ada nilainya, sementara ini akan masukkan angka yang satu aja nih, 165. Gitu bedanya antara yang pakai bintang sama pakai produk gitu. Oke, kemudian ini kita teruskan. Nggak usah teruskan, kita tarik aja kalau gitu. Tarik sampai bawah. Oke, kemudian kita isi sekarang total revenue. Total revenue kita bisa menggunakan sum product. Jadi sama dengan sum product. Kemudian kita kalikan kan antara yang di sini cost per case sama case sold ini kan. Nah, kita bisa langsung array-nya. Jadi kita pilih ini, klik, kemudian Ctrl Shift bawah, yang titik koma, yang H, diklik, Ctrl Shift bawah, tutup kurung. Jadi kita mengalihkan antara kolom G sama kolom H. Nah, langsung dapat nilainya 7947624. Kalau kita blok ini ke bawah ya, dapat 7947624. Nah, daripada kita pakai sum lagi di bawah itu kan kita bisa langsung pakai sum product di sini. Oke, kemudian kalau misalnya kita mau cari case sold khusus untuk seasonnya summer, kan di seasonnya beda-beda. Nah, kalau kita mau tahu yang summer aja, itu bagaimana caranya? Itu kita bisa langsung di sini sama dengan sum product. Sum product kita pakai minus, dash, kita pilih di mana kita bisa dapat keterangan summer. Itu di B sini kan. Ini Ctrl Shift bawah. Jangan lupa ini ada anunya. Buka kurung. Ini sama dengan summer. Ini yang kita tutup kurung. Ini kita inginkan adalah nilai case sold-nya. Itu ada di bagian H ini kan.
Jadi kita pilih array-nya. Kurang enter. Kita dapat nilai khusus untuk yang summer gitu. Kalau kita perlu yang winter, tinggal ganti summer dengan winter gitu dan seterusnya. Oke, ini untuk max binary ya. Kita bisa melakukan hal yang sama di contoh yang lain di SSG pet format. Nah, di sini ada data, kita mau mendapatkan total owing khusus untuk medicine. Total owing-nya kan ini, tapi kita perlunya untuk medicine aja. Nah, caranya sama seperti tadi, sama dengan sum produk. Kemudian kita masukkan minus, buka kurung, dimana kita bisa mendapatkan medicine di sini. Berarti kita blok di sini. Sama dengan ketik medicine. Kita ikutinnya yang ini ya, medicine yang di sini. Jadi nggak pakai S, karena datanya yang ini, bukan ini kan judul aja. Kita tutup dengan ini, kita kurung, terus masukkan array yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah owing-nya kan, total owing. Berarti yang ini. Tutup, kita dapat hasilnya adalah sekian. Kalau perlu yang untuk pet food, tinggal diganti pet food. Ear spray diganti gitu. Oke, berikutnya kita coba menambahkan kolom baru di sini. Kita tambahkan 4 kolom. Insert, klik kanan insert, klik kanan insert. Nah, udah ada 4 kolom tambahan ya. Di sini kita masukkan M round. Ini adalah floor, ceiling, dan trunk. Kita akan mencoba yang ini ya. Kita coba yang pertama M round. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan di sini kita ada juga ya yang pakai meningkatkan desimal, mengurangi desimal gitu kan. Tapi yang di situ cuman apa ya, istilahnya kosmetik. Jadi nilai sebenarnya itu tidak berubah yang dihitung sama Excel. Sementara kalau kita menggunakan nilai-nilai yang di sini, itu dia akan nilai dasarnya akan berubah gitu. Jadi kayak gini, misalnya 727,24. Itu kalau kita pakai ini kan dia bisa jadi 0,2. Tapi dia sebenarnya dalam perhitungan dia tetap menggunakan 727,24 gitu. Sementara kalau kita ubah dengan rumus-rumus ini dia akan mengikuti, misalnya menjadi 727, ya 727 itu bukan 727,24 lagi. Oke, kita coba. Tinggal masukkan sama dengan M round. Jadi ini kelipatannya gitu ya. Kalau kita ambil kelipatannya adalah 5. Jadi kita klik dulu ini nomornya, kelipatan 5. Ya, jadi dia dekatnya ke 725. Kita teruskan. Ini 998 dia ke 1000, 108 dekat 110. Kemudian ada 117 dia kan dibandingkan 115 atau ke 120. Kan lebih dekat ke 115 jadi 115 gitu. Oke, kalau floor ya sama dengan floor. Sama dengan floor, masukkan nomornya. Kemudian berapa ini? Kita samakan tadi 5 misalnya. 725. Kalau kita lihat di sini dia akan selalu ke bawah, kan floor ke bawah ya. Jadi 998 dia ke 995. 108 ke 105. 254 ke 250 gitu. Jadi bukannya mana yang lebih dekat, kalau tadi kan mana yang lebih dekat tuh. Kalau yang di sini dia akan selalu ke bawah. Kalau ceiling sebaliknya. Sama dengan ceiling itu angkanya. Kemudian ini kita masukkan sama 5 misalnya. Dia akan selalu ke atas. Ya, jadi 20, 1000, 110. Ini 255. Ini dia lebih dekat 115, ini turun ke 115, yang ini naik gitu ya ke ceilingnya. Gitu. Kemudian kalau yang ini untuk motong koma, kita terang ini sama dengan RUNP nomornya bisa kita potong 1. Nih, jadi dia akan memotong 1 jadi 1 angka gitu. Dan komanya. Gini. Oke, itu untuk SSG pet format. Ya, kita ke training schedule. Ini, misalnya kita mau mengisi total overtime dari data yang di atas ini. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan agregat. Sini teladan menggunakan agregat. Sebenarnya dia bisa menggunakan sum biasa gitu ya. Tapi kalau sum itu kita misalnya ada yang mau kita kecualikan, itu misalnya kita hide sudah ininya row-nya gitu, itu dia akan tetap dihitung. Sebenarnya kalau kita agregat itu kita bisa lebih fleksibel. Itu jadi kita bisa menulis di sini sama dengan agregat. Agregat ada banyak fungsinya. Misalnya kita ambil untuk jumlah kan total kan pakai sum ya. Sum itu di nomor 9. Tulis 9. Kemudian ini optionnya. Optionnya misalnya kita mau kalau misalnya kita hide row-nya itu dia di exclude atau tidak dihitung. Nah, itu kita bisa pilih nomor 5 ya. Ignore hidden row. Jadi ignore hidden rows. Jadi kalau misalnya di hide maka dia akan di ignore.
gitu. Berarti kita masukkan 5, titik koma lagi. Terus kita mau memasukkan angka tadi kan antara ada yang Oxford, ada yang Sheffield, ada yang Newbury. Berarti kita masukkan semuanya di sini. Overtime-nya Oxford remote, titik koma, Sheffield remote, titik koma lagi, Newbury remote. Ini terdapat nilainya sekian. Nah, ini seperti biasa ya, sama seperti kita pakai sum bisa. Tapi kalau misalnya kita hide satu, misalnya saya hide yang JJ nih, itu saya hide row-nya, nah dia akan jadi 0 gitu. Beda seperti yang sum. Kalau kita pakai sum, misalnya saya buka dulu ya, ini saya unhide, saya pakai sama dengan sum, antara ini kan, saya hide tadi, yang sum akan tetap ada gitu ya. Oke, itu untuk agregat. Dihapus. Kemudian kita coba ke convert. Nah, kalau di convert itu untuk mengubah satuan gitu ya. Misalnya kita punya nih satuan dari miles, kita mau ubah ke kilometer. Nih, kita bisa menggunakan sama dengan convert. Angkanya ini, titik koma dari unit apa. Nah, berarti nyari yang mil ini kan. Cari mil. Ini kan, masukkan MI, gitu. Atau kita suntep, bisa terisi. Ke unit apa, kita mau ubah ke kilometer. Nah, tapi di sini dia nggak ada yang kilo atau desi, misalnya desimeter gitu nggak ada kan. Dia adanya meter aja. Meter, berarti isi meter, tapi di sini kita masukkan kilo gitu. Nah, gitu. Oke, itu saja untuk convert. Selanjutnya kita kembali ke training schedule. Kita ke median. Jadi ini cara untuk mencari median gitu. Cara mencari median, misalnya saya taruh di sini, sama dengan median dari array ini. Dapat nilainya 5. Kalau kita ngecek, kita bisa nge-sort ini. Kita sort dari kecil ke besar. Ini kan median kan nilai tengahnya. Di atas nih sampai ke 5. Ini 5 ya. Berarti di tengah memang nilainya 5 gitu. Itu kemudian kita ke SSGPad. Nah, SSGPad kita mau menghitung berapa yang blank. Yang nggak ada diskonnya. Kan ada diskon. Nah, berapa yang blank begini, kan ada yang kosong lagi, ada yang kosong lagi gitu. Kita mau ngitung, kita bisa pakai count blank. Sama dengan count blank, kemudian array n. Ini kan yang mau kita lihat. Kontrol shift bawah terus. Bawah terus. Nah, kalau sudah begini, kita ke atas. Nah, jadi sampai ke paling bawah ini aja. 124, kita kurung, enter. Oh, ternyata ada 10 yang tidak ada diskonnya gitu. Oke. Terakhir kita ke binary sales. Ini ceritanya mau merata-ratakan revenue untuk winery yang Vortex ini ya. Ada Vortex ini. Kita mau dapat rata-rata revenue-nya. Nah, revenue masing-masing nih. Oke, kita coba. Misalnya kita tulis kriteria, saya coba copy aja di sini. Ini namanya kriteria. Kemudian di bawahnya kita masukkan. Kita mau tadi ini kan nilainya dari sini. Gitu. Jadi kita mau rata-rata revenue untuk yang ini gitu kan. Ini kriterianya. Kemudian kita masukkan di M4 ini. Sama dengan average if gitu. Jadi rata-rata jika kriterianya terpenuhi. Kemudian kita masukkan array yang si B ini, dan kriteria kita ada di B ini kan. Ini kita blok. Kriterianya kita masukkan yaitu M2 tadi. Kemudian yang kita mau apa? Yang kita mau rata-ratakan. Yang kita mau rata-ratakan adalah revenue. Maka ini kita dapatkan rata-rata revenue untuk yang Vortex Sino gitu.
Kemudian kita coba misalnya ganti match binary, nilainya berubah atau tidak nih. Berubah aja nilainya kalau yang match binary ya. Itu kemudian kita mau merata-rata semua kecuali prominent wines gitu misalnya. Ada match binary kan, ada vortex, ada prominent wines. Kita mau merata-rata semua kecuali yang prominent. Itu kita bisa masukkan di sini apa namanya yang di tengah sini tadinya M2 ini kan, itu kriterianya kita ganti menjadi ketik tengahnya tanda seperti ini, kecuali prominent wines gitu. Jadi kecuali prominent wines di nilainya kan demikian. Oke, kemudian kita coba ke M8 sini, merata-ratakan profit ini, profit yang di K yang threshold-nya itu threshold berarti yang di G di atas 250, kemudian diskonnya di atas 25%. Nah, jadi kan ada jika ini gitu kan. Nah, itu berarti average ifs gitu. Nah, untuk masukannya, ini kita selain pakai sama dengan biasa, kita bisa langsung pakai ini. Kita klik fx misalnya. Fx, kemudian kita masukkan average if di sini ya. Ini kalau misalnya belum ketemu, kita dicari di sini average ifs. Ibu dapat average ifs. Oke. Kemudian kita mau masukkan average rank-nya apa? Yang mau dicari apa namanya? Average-nya. Berarti profit kan ini. Si K ini. Kemudian kriteria yang pertama, kita kriterianya adalah mau threshold-nya di atas 250. Berarti range-nya adalah 250 tadi ini di sini, di threshold ini. Itu range-nya kriteria. Kriterianya sendiri adalah ini pakai petik tulisnya lebih dari sama dengan 250. Tutup dengan petik. Kriteria kedua, kita mau soal diskon. Diskon itu adanya di sini. Berarti kita tandain. Kriterianya diskonnya harus di atas 25%. Berarti ketik di atas 25%. Ini. Dan sudah menunjukkan hasilnya, kita bisa okekan di sini dan kita dapat hasil tersebut. Gitu ya. Jadi kita bisa merata-rata dengan kondisi tertentu gitu. Dengan kondisi satu kriteria atau dengan kondisi banyak kriteria gitu kan, bisa teruskan lagi gitu ya.